Warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Freddy Sudaryanto seperti biasa di Seputar Info, dan masih di seputar kasus Jalan Cagak Subang, yaitu kasus pembunuhan ibu dan anak di Jalan Cagak Subang yang dimana korban dimasukkan ke dalam bagasi mobil Alphard. Memang sekarang ini kan kita tahu bahwa sekarang kita tinggal menunggu persidangan yang akan dilakukan nanti, yaitu persidangan Abi Aulia, salah satu tersangka, yang dimana tersangka itu sudah kita ketahui, yaitu adalah Ibu Mimin, Abi, dan Arigi. Kalau kita melihat ke belakang di peristiwa kasus Subang ini, memang ada hal-hal yang menarik ya. Kenapa? Karena sekarang kan kita sudah tahu siapa pelakunya. Ya, siapa-siapa saja yang disebutkan oleh Ramdhanu yang ada di TKP. Maka kalau kita kembali lagi kaji ke belakang, memang ini menarik kalau misalkan ada hal-hal yang dibicarakan dahulu, kemudian kalau dahulu biasa-biasa saja informasinya, sekarang setelah kita tahu kronologis di fakta persidangan, maka kalau kita bahas kembali memang menarik gitu ya. Ramdhanu di tanggal 19 September mengakui di hadapan penyidik. Dan pada saat itu penyidik Polda Jabar ya, di Polda Jabar. Tahun 2023. 19 September 2023. Di malam hari. Dan waktu itu saya sempat menanyakan kepada tim dari ATS Law Firm, itu ada 15 pertanyaan, katanya, disampaikan demikian ya, 15 pertanyaan. Padahal di BAP sebelumnya, kalau sempat beberapa statement yang disampaikan itu katanya sekitar 100 pertanyaan kurang lebih. Tapi pada saat BAP-nya Ramdhanu itu berhenti di pertanyaan ke-15. Ada 15 pertanyaan ya. Nah, dan di sana ditindaklanjuti. Ada yang menarik bahwa pernyataan Ramdhanu atau pengakuan Ramdhanu ternyata memang bukan hanya pada saat di tanggal 19 itu, yaitu 19 September 2023, tetapi sebelumnya pernah melakukan hal yang sama. Tetapi tidak ditindaklanjuti. Nah, ini permasalahannya. Dua hal yang sama tetapi beda actionnya. Nah, tetap pertanyaannya adalah, kalau tanggal 19 September 2023 itu di hadapan penyidik Polda Jabar, kalau yang sebelumnya katanya pernah mengakui juga, di hadapan penyidik siapa? Apakah di hadapan penyidik Polda Jabar ataukah di hadapan penyidik Polres atau Polsek? Pengakuan itu. Dan pengakuan itu disampaikan juga oleh Yoris, salah satu saksi di dalam kasus Subang itu. Coba kita dengarkan ya. Yang waktu membersihkan bak itu. Oke, betul atau tidak? Kami butuh konfirmasi ini. Katanya 2 tahun yang lalu juga Danu sempat mengakui perbuatan. Betul, itu sudah mengakui. Ini banyak yang menyaksikan. Dia mengakui kepada siapa? Posya. Pokoknya itu ada banyakan orang di video sama penyidik. Siapa aja sebutin. Jadi waktu itu kan ada AA di sini. Di sana ada. Itu maksudnya Yoris? Iya, Oke. Yoris. Terus di depan itu ada, dalam satu ruangan ya itu ya. Di depan itu ada istri saya, ada kakaknya mamah yang Itu saksi-saksi lah ya. iya. Terus itu ada Danu. Terus di sini ada penyidik. Oke. Di belakang juga penyidik juga ya. Di video lah. Nah, pas waktu itu Danu itu nangis sambil memberikan keterangan kronologi itu. Kepada siapa? Semua yang ada di ruangan. Apa yang disampaikan? Ya pokoknya tentang kejadian yang pokoknya yang menyatakan pelakunya itu
Si Y, A, si B, si C, si ya yang D. gitu. Ya. Tapi apakah bukti video itu masih disimpan oleh Mas Pastilah. Yoris sampai sekarang? Berarti Mas Oh Yoris itu disimpan sama penyidik ya. Oke. Oh, berarti Mas Yoris nggak punya ya? Iya. Mbak Leni, sebagai kuasa hukum, kenapa ketika sudah ada pengakuan 2 tahun yang lalu yang keluar langsung dari mulutnya Danu, tapi tidak ada reaksi, kemudian dibiarkan ya. seperti status quo dalam tanda kutip 2 tahun ini, baru akhirnya ketika dia memberikan pernyataan kedua bahwa dia adalah pelakunya, kemudian bergerak kembali. Karena saat itu Danu menolak untuk tanda tangan dalam BAP, dicabut. Oke. Jadi keterangannya dicabut. Jadi polisi kan tidak bisa juga kalau keterangan dicabut, kecuali polisi itu menemukan istilahnya bukti yang istilahnya lengkap ya, alat bukti lengkap, jadi tanpa pengakuan pun tidak perlu. Oke, kenapa sampai akhirnya Danu mencabut laporannya atau BAP-nya saat itu? Ya jadi katanya bilangnya dia masih dalam kebingungan ya gitu, dalam kebingungan gitu. Cuman yang saya sangat sayangkan kenapa tidak menggali lagi gitu polisi di Polres dan di Polsek ini ya. Ramdhanu mencabut BAP, di mana ada pernyataan Ramdhanu yang menyebutkan ya tadi kata-katanya dari Yoris bahwa Y katanya ya, dan itu di hadapan beberapa penyidik dan ada orang-orang saksi di sana. Ada Yanti juga katanya di situ ya. Ada kakaknya Mamah katanya gitu. Artinya bahwa di sana sudah ada pengakuan Ramdhanu, tetapi kenapa tidak itu? Karena mencabut BAP tersebut. Kemudian kenapa? Karena ada masih keraguan. Ya, seperti itu. Tapi memang tadi disampaikan oleh kuasa hukum Yoris yaitu Ibu Leni, kenapa tidak ditindaklanjuti? Pertanyaannya adalah di hadapan penyidik siapa? Ya, ini kalau nggak salah belum ada serah terima pelimpahan tugas ya, pelimpahan atau diserah terimakan kepada dari Polres ke Polda, belum kalau nggak salah. Kemungkinan ini masih ditangani oleh Polres Subang, kemungkinan ya, karena waktu itu kan tidak langsung ditangani oleh Polda Jabar kasus Subang ini, jadi masih dihandle oleh Polres Subang. Kalau nggak salah saya lupa tanggalnya, tapi pada saat itu yang saya tahu itu pada saat saya ada pertemuan dengan Kang Heri Susanto, kemudian Ramdhanu, Yoris, dan juga Yanti di salah satu hotel di Bandung menjelang BAP-nya Yoris dan Yanti gitu ya. Saya sempat juga datang ke sana karena itu, dan itulah pertemuan pertama saya berjumpa dengan Yoris dan Ramdhanu. Disitulah saya ngobrol dengan Kang Heri Susanto, katanya pada saat itu ada pelimpahan tugas dari Polres Subang ke Polda Jabar. Nah, apakah pada saat pengakuan Ramdhanu yang tadi disampaikan adalah kepada penyidik Polres Subang? Memang tadi disampaikan Ibu Leni bahwa sayang tidak ditindaklanjuti, walaupun Ramdhanu mencabut, katanya disampaikan Ramdhanu mencabut ya BAP tersebut. Permasalahannya adalah petunjuk sebenarnya kan itu. Apa yang disampaikan oleh Ramdhanu ada petunjuk. Kalau yang disampaikan oleh Ramdhanu sama dengan yang disampaikan pada saat tanggal 19 September 2023 di hadapan penyidik Polda Jabar, sedangkan tanggal 19 2023 itu ditindaklanjuti oleh Polda Jabar. Sedang sebelumnya hal yang sama pengakuannya tapi tidak ditindaklanjuti. Berhubungan dengan apa? Barangkali dia masalah alat bukti. Tetapi ya itu sekali lagi sangat disayangkan memang pada saat itu tidak ditindaklanjuti. Ya. Apakah permasalahannya tidak ditindaklanjuti? Kenapa? Karena memang ada rentang waktu yang cukup panjang di sana. Kalau misalkan bicara sekarang Ramdhanu tadi sampai, kenapa Ramdhanu mencabut? Katanya tadi ada keraguan dan lain sebagainya. Kalau kita berpikir terhadap Ramdhanunya, bahwa di sana apakah Ramdhanu memang benar kalau misalkan disampaikan mencabut BAP, sedangkan kita tidak menandatangani ya, tidak menandatangani. Nah, padahal sempat ramai bahwa Ramdhanu kan menandatangani sebenarnya. Inilah sebenarnya
menarik kalau kita mengkaji hal-hal yang ke belakang. Karena yaitu karena sudah ditetapkan, sudah ada vonis, sudah ada reka adegan, dan itu sudah di putusan hakim, majelis hakim. Artinya bahwa itu keputusan yang benar yang disampaikan. Maka kita akan melihat kejadian-kejadian ke belakang ini sangat menarik sebenarnya. Yaitu ada pengakuan Ramdhanu. Sebenarnya berarti Ramdhanu sudah mengungkapkan di awal-awal kalau begitu. Jadi tanggal 19 adalah bukan pembukaan yang pertama itu. Tanggal 19 September 2003, tapi sebelumnya Ramdhanu sudah mengatakan. Tadi disampaikan oleh Yoris. Ya, kan ini menarik. Ramdhanu berani mengatakan di awal-awal. Kan coba kalau kita kaji ini ya. Ramdhanu sudah berani mengatakan di awal-awal. Kemudian kenapa jadi kata tadi ada mencabut, kemudian ada keraguan atas apa? Atas dasar apa? Ini yang sebenarnya yang bisa dijawab oleh Ramdhanu. Tadi disampaikan ada keraguan. Tapi kan dari situ rentang waktu ke tanggal 29 itu cukup panjang itu. Artinya kalau begitu ada keraguan, bahwa di tanggal 19 ada keyakinan. Permasalahannya bukan masalah itu, adalah kenapa pihak kepolisian tidak menindaklanjuti pada saat itu. Ini misteri sebenarnya ya. Karena ya tadi kalau ada seseorang yang mengatakan bahwa si ini pelakunya, kan ini harus dikejar sebenarnya. Dikejar, kemudian kronologisnya seperti apa, terus dikejar terus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.